Banyak solawat di rumah, undang nur Rasulullah ke rumah, insya Allah kolbunya lebih sejuk. Musuh kita paling berat sesama muslim saling mengkafirkan, sesama muslim saling benci. Maka Nabi mengatakan, bukan Dajjal yang aku khawatirkan, tapi kalian sesama kalian itu yang aku khawatirkan. Orang yang penyayang disayangi Rahman, pemilik aras, pemilik langit bumi. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis. Sayangi yang di bumi, yang di langit pasti sayang kepadamu. Ada masalah, minta kepada Allah. Ya Allah, hambamu sedang masalah. Bukan masalah ini ingin diselesaikan ya Allah, tapi aku khawatir jika masalah ini tidak selesai, kolbuku terganggu mengingat engkau, terganggu bersalawat kepada Rasul engkau. Ya, karena alam ini kalau tidak ada nama Nabi itu gak beres. Maka masalah apa aja dimasukkan salawat beres. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dicipta dengan kun. Rasulullah itu dihembuskan dengan rahmahnya. Tapi tetap saja hukum jasadiahnya, karena keturunan Bani Adam pasti ada kun, tapi kunnya tunduk kepada rahmat Allah. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Ukuran makhluk kalau diusir, dilempar pakai batu dan tai, itu melaknat orang yang lempar. Nih coba lihat, antum bener nggak berguru ke ulama wali Allah? Dikritik dikit marah, ya. Beda sedikit marah, beda politik ngomong. Bukan wali Allah itu. Cuma dibentak dikit langsung melaknat. Cuma beda fikrah, pemahaman, langsung ente sesat, ente bid'ah. Wali apaan begitu? Pewaris apaan begitu? Pewaris Rasulullah, kalbunya mirip-mirip Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak sama, tapi mirip-mirip. Jika dicaci, dia balas mendoakan kebaikan. Kalau kita dicaci maki orang gimana? Laknat Allah atas ente. Betul ya? Tapi kalau Rasulullah dicaci orang, apa kata beliau? Ya Allah, jadikan yang mencaciku ini keturunannya percaya kepada engkau, beriman kepadaku. Beda dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh udah capek dakwah 900 tahun. Antum baru ngomong 9 menit ke anak udah marah-marah ya. Nabi Nuh 900 tahun wajar. Tahun 950 tahun umurnya. Beliau sudah capek. Takdirnya berjalan begitu. Beliau berdoa, ya Rabb, tolong hancurkan umatku. Karena kalau mereka punya keturunan, keturunannya pasti kafir. Nabi Nuh, ini dosa adab. Tapi ini bukan dosa. Wajar, sudah 900 tahun. Tapi bagi Nabi ini dosa. Belum terjadi, dia sudah berburuk sangka, ya Allah kalau mereka jadi pasti kafir. Itu masalah Nabi Nuh. Masalah siapa? Nabi Nuh. Jangan ulangi kesalahan itu. Baca surat Nuh ya. Di surat Hud lain lagi ya Pak Hud ya. Surat Nuh, baca cuma dua halaman, gak sampai. Pelajaran besar. Karena nabi-nabi pun tidak sesempurna Nabi Muhammad SAW. Yang sempurna rahmatnya bulat turun itu ke Nabi Muhammad SAW. Maka siapa yang jadi pewaris Nabi Muhammad, pasti kalbunya dipenuhi rahmah. Gak ada benci ya. Ini orasi dikit benci. Gak ada kebencian. Tegas boleh ya. Saya kalau tegas-tegasan, mungkin bapak kabur juga kali ya, kebakar semua paling. Kita tahan energi ini.
Jangan sampai energi semangat ini keluar luber sebelum saatnya. Rasulullah itu kalau perang Pak, perang itu nggak perlu dijaga, walaupun tetap ada yang jaga. Ada sahabat Nabi, kakinya itu betis yang kekar itu belah dua oleh tombak, kena tombak. Datang kepada Rasulullah, ya. Datang kepada Rasul, darah mengalir deras. Nabi cuma bilang Bismillah, sembuh. Jadi Nabi itu giginya ompong, itu perlu dipertanyakan riwayatnya, maksudnya apa itu? Ini sekedar menunjukkan sisi manusiawinya. Nabi lagi sandiwara sebenarnya. Nabi ini suka begitu. Nabi itu orang yang paling pintar memerankan kelemahan. Karena kunci-kunci ada pada dia. Orang yang punya aset-aset hebat tidak mungkin sombong, karena khawatir nanti ketahuan. Kata Rasulullah, inni khabba'tu du'ai. Setiap nabi punya doa mustajab. Tapi aku inni khabba'tu du'ai, da'wati. Aku simpen doaku itu. Rasulullah ternyata enggak keluarkan di sini. Keluarkan nanti di hari kiamat. Doa yang harusnya jatah Rasulullah di sini, beliau simpan nanti untuk kita di akhirat. Beliau tidak egois. Maka ulama pewaris Rasulullah tidak egois. Jika ada yang nyerang dia tidak ngamuk. Bapak bid'ahkan saya, bid'ahkan saja. Bapak katakan saya sesat, katakan saja. Saya tidak akan balas dengan kata-kata yang sama. Saya malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mengajak kepada para kiai, para ulama, habaib, malulah kepada Rasulmu, malulah kepada kakekmu. Kakekmu tidak emosional, kok engkau emosional. Kakekmu penuh dengan kasih sayang, kok engkau penuh dengan kebencian. Berdakwahlah dengan manhaj kakekmu. Bermazhablah dengan mazhab qalbu beliau, mazhabur rahmah. Maka bernamalah Rasulullah rahmatan lil, rahmat bagi alam. Bahkan orang kafir pun dapat rahmat Nabi, apalagi orang yang percaya. Jadi musuh kita nanti bukan di luar Pak. Dajjal itu gampang bagi Imam Mahdi. Musuh kita paling berat sesama muslim saling mengkafirkan, sesama muslim saling benci. Maka Nabi mengatakan, bukan Dajjal yang aku khawatirkan, tapi kalian sesama kalian itu yang aku khawatirkan. Itulah yang Nabi baca di takdir kun. Kamal nur, kamal nar, ada dua-duanya Pak. Meleset dikit jadi nar. Nar itu membakar, nur itu menerangi. Di dalam diri semuanya ada. Di dalam diri kita ini ada nuskhah nuriyah, ada nuskhah nariyah. Dalam diri kita ini ada lembaran cahaya, ada lembaran api. Kita mau pakai yang mana? Jadi kita ini berlawanan terus melawan itu. Inilah maksud Nabi SAW mengatakan, inna a'daikum ma baina janbain. Ya. Dosamu yang paling besar bukan dosa musuhmu yang paling gawat, bukan Dajjal, bukan iblis, tapi yang ada di dalam dirimu. Ulama kalau ego pakai ayat. Politisi kalau sudah ego manfaatkan ahli ayat. Ya. Saya yakin bupati dan wakil jauh dari itu ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Udah itu dulu deh. Satu. Ya. Siapa? Ibu-ibu ada? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya Ahad salli ala Ahmad, Allahumma ya Ahad salli ala Muhammad, Allahumma ya Ahad salli ala Muhammad dari dzikri Ahad. Amin. Alhamdulillah pada malam hari ini, pada subuh hari ini kita bisa bersama ya. Langsung saja pertanyaannya ya tentang masalah abrahal waktu. Kalaulah di dunia ini kita mempunyai bapak jasmani kita kan, kalau kita rindu berkasih sayang atau kasih-kasih yang mudah kita untuk menemuinya. Lalu bagaimana
akses kita untuk menemui atau berkasih sayang atau merindu dengan arwah kita tersebut. Ya. Baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Caranya dengan hadis Nabi, tuba liman ra'ani wa liman ra'a man ra'a man ra'a man ra'a man ra'ami 1000 kali. Kalau Nabi mau, Nabi teruskan sampai 1000 kali. Beruntung yang memandangku, beriman kepadaku, atau yang memandang orang memandangku, atau yang memandang dia, yang mandang dia, yang mandang dia, yang mandang dia. Yang enggak bertemu sahabat Nabi, bertemu murid Nabi. Yang enggak bertemu muridnya sahabat Nabi, bertemu muridnya lagi, begitulah. Jadi cara paling mudah, jangan jauh-jauh dari orang bersanad. Jangan hanya bernasab. Nabi Nuh pun punya anak yang durhaka kepada beliau. Kalau cuma nasab tak cukup, harus nasaban wasanadan. Nasabnya nyambung, oke. Yang paling penting lebih sambung adalah sanad ilmunya kepada Rasulullah SAW. Maka ada namanya Abul Ulum, bapak pengetahuan, itu Sayyidina Ali. Carilah orang-orang yang terhubung ilmunya kepada imam-imam mazhab, karena semua imam mazhab terhubung kepada Sayyidina Ali. Jika ada mazhab tidak terhubung kepada Sayyidina Ali, hilang. Coba lihat, ada mazhab Zahiri, Imam Daud Az-Zahiri, dia dulu mazhab Syafi'i, lalu kemudian mengkritisi mazhab Syafi'i, lalu dia buat mazhab sendiri, tidak terhubung kepada sanad Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru ke Malik, Malik berguru kepada Ja'far, Ja'far berguru kepada ayahnya, kakeknya, terus sampai kepada Sayyidina Ali. Enggak ada mazhab kecuali lewat Sayyidina Ali. Thariqat, kalau ada thariqat tidak jalur Sayyidina Ali, tidak jalur Sayyidina Khidir, tidak jalur Sayyidina Nabi SAW, habis. Kullu sanadin inqata'a ila sanadi. Semua sanad yang tidak sumbernya dariku, maka sanadnya terputus. Kalau thariqat mesti Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Kalau ruhani langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bagaimana caranya kalau kita rindu kepada Bapak Ruh? Temuilah orang yang terhubung kepada Bapak Ruh, yaitu ulama yang kolbunya nyambung kepada kolbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena ini zamannya sudah mulai krisis, cari orang bersanad, orang bertarekat, orang berijazah, orang yang dapat ijazah Quran, itu salah satu pewaris Qurannya Nabi. Orang yang dapat ijazah fikih, ini pewaris Nabi. Orang dapat ijazah ilmu ma'rifatullah zikir, mereka juga sama. Ahli tariqat sufi, mereka juga pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah lewat imam, langsung saja pakai buku Sahih Bukhari. Itu terputus. Langsung saja ke YouTube. Tariqatnya kita ya, tariqat al-YouTubiyah. Kalau sudah kenal, sudah ketemu minimal sekali, amalkan saja yang di YouTube-nya, ya. Sah jadi muridnya. Amin ya rabbal. Amin ya. Udah ya? Terjawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya yang kami hormati dan kami muliakan sama Allah. Saya seorang ibu sebagai kedai perempuan ingin bertanya, seorang kaum wanita ini nafsunya lebih banyak daripada kaum pria. Sedangkan pria itu 1, sedangkan wanita itu 9. Bagaimana cara untuk menyikapi nafsu yang terlalu untuk wanita ini supaya kalbunya bersih? Aku jaga dan terima kasih sedangkan. Jangan salah paham. Warahmatullahi wabarakatuh. Nafsu di situ syahwat ya, bukan syahwat itu artinya keinginan rendah. Dunia, angan-angan perempuan terhadap fulus lebih kencang dari laki-laki. Benar ya? Itu maksudnya, jangan salah paham Pak. Ibu itu nggak nafsu sama Bapak. Begitu juga kalau sudah senang dengan lawan jenis, maka si perempuan seperti terjadi di zaman Nabiullah Yusuf.
Ya, Nabi Ucup kata orang ya. Itu Zulaikha diisukan. Zulaikha cemen. Masa tergoda dengan pelayannya sendiri? Zulaikha panas telinganya. Kalian belum tahu siapa yang aku suka ya. Ya udah, dibuat arisan emak-emak. Tapi ini emak-emak pejabat, karena Zulaikha istri seorang menteri. Maka istri-istri menteri-menteri yang suka gosip. Jadi memang dari dulu yang suka ngegosip itu adalah ummahat, emak. Ada emak yang belum jadi punya anak, belum punya bapak, itu sama aja ya. Dari dulu udah begitu. Itu nafsu juga, nafsu ngomong. Jadi ibu-ibu nih, bapak-bapak hati-hati. Ibu-ibu ini kalau sudah curhat kepada selain kita, berarti kita ini nggak pernah mau dengerin mereka. Itu bagian dari nafsu. Maka kalau pulang dengerin istri curhat, ya, mau bapak-bapak? Itu bagian dari nafsu yang disebut tadi. Bukan hanya nafsu seksual, bukan. Nafsu ingin didengar, pengen tahu suaminya ngapain, pengen tahu isi dompetnya berapa, ya, supaya nggak khawatir gitu. Pengen tahu transfer kemana aja, ya. Takut ada transferan ke ujung sana gitu. Itu Zulaikha kumpulkan ibu-ibu cantik-cantik bukan main. Suaminya juga gagah-gagah, tapi perutnya lebih gagah dari mukanya. Biasa istri pejabat, ya suami-suaminya udah kayak kita Pak, ada kemajuan perut, ya betul ya. Ya alhamdulillah. Tanda lumayan makannya enak ya. Menghibur diri Pak. Aslinya malu gitu nih ya. Saya agak tinggian dikit jadi gak ketahuan. Aslinya lumayan. Ketika ibu-ibu sedang asik memotong apel, memotong buah-buah segar dari tepian kebun-kebun Sungai Nil, disuruhlah sang ganteng abadi. Ucup, cup, sini cup, anterin dong, minta dianterin makanan. Jalanlah Nabi Yusuf yang tadi sedang motong-motong, nggak sadar. Mereka tidak motong tangan, tapi kegores, berdarah tangannya, dia nggak sadar. Sudah berdarah dia nggak sadar. Itu debus paling hebat itu ya. Ibu-ibu ini gak usah belajar debus, pandang aja orang cakep ya. Tiba-tiba Nabi Yusuf dipanggil, mereka semuanya terkagum. Apa kata mereka? Ya Rob, ini bukan manusia, ini malaikat. Jadi mereka bilang ini bukan manusia. Emang ada malaikat begitu? Enggak, itu ya manusia, Nabi Yusuf alaihissalam. Wah, makanya jangan ganteng-ganteng amat Pak, repot ya. Jadi mukanya nggak usah dikasih apa namanya, pembersih itu. Udah lo begitu aja lah, laku. Ibu-ibu tuh baru perlu tuh ya pembersih, bedak, nggak apa-apa. Kalau kita nggak usah. Nabi Yusuf wajahnya lebih cantik daripada perempuan, lebih gagah dari panglima. Dilihat gagahnya gagah, dilihat halus lembutnya sangat lembut. Sampai satu ruas di wajahnya mereka mengatakan. Tapi kata Rasulullah SAW, Jamal Yusuf nisfu jamali. Makanya ada lagunya, ya Jamal, ya gimana lagunya? Ya Jamal, ya Jamal. Aduh susah ya. Jamal lo. Artinya apa? Gagahnya Nabi Yusuf baru separuh gagah. Tapi Nabi Muhammad sembunyikan gagahnya itu dalam tubuh Muhammad bin Abdullah. Karena kalau dibuka, Nabi Yusuf kalau berdiri, ibu-ibu lupa diri. Nabi Daud jika bernyanyi, burung pun lupa nafas. Nabi Daud tuh kalau udah zikir 3 hari bisa nggak makan minum. Burung yang tadi mau berangkat, karena burung ini nggak punya tabungan, maka si burung diam, lemas, dia tidak sadar dia sudah mati dalam mendengarkan
kalam-kalam yang dibaca Sayyidina Daud. Begitu juga kalau Nabi Yusuf lama-lama berdiri di situ, bisa-bisa benar-benar putus tangan ibu-ibu itu. Yaqta'na aydiyahunna, hampir-hampir saja mereka memotong jari-jarinya. Untung Nabi Yusuf disuruh lewat lagi. Terus sup. Biar aku saja yang menikmati wajahmu, kata Zulaikha. Lalu Zulaikha mengatakan, lihat tangan kalian. Kagetlah mereka. Tangannya sudah berdarah-darah, tapi tidak terasa sakitnya. Begitulah kalau melihat sang kekasih yang hakiki. Sakit pun kita jalani. Benar kan? Itulah kata mak-mak dulu, yang penting sama kamu. Jual gorengan juga gak apa-apa. Yang penting sama kamu walaupun hidup susah. Suaminya ngomong gitu. Siap hidup susah gak? Seharusnya ibu-ibu jangan begitu, ya. Bapak-bapak ini disuruh ngomong, siap hidup enak gak? Bisa gitu gak? Gak ada ngomong gitu Pak ya? Bilangnya selalu siap hidup. Seharusnya bukan begitu. Siap membersamaiku, susah senang. Itu baru suami keren Pak. Masa hidup ngajak susah? Ya, jadi kalau bapak-bapak ini mau menikah lagi, ngomongnya gimana? Dia amin lagi. Gimana ngomongnya? Siap hidup bersamaku, senang ataupun susah, berjuang bersama. Begitu. Sok-sok bisa berjuang lagi susah ya. Paling juga cerai. Jika Nabi Muhammad tampilkan semua keindahannya, maka tiada sahabat yang berani berjalan di depan Nabi, hidup makan depan Nabi, nggak ada yang berani. Imam Malik dibukakan Allah rahasia Nabi, nggak berani jalan pakai sandal, nggak berani jalan pakai onta, pakai kuda. Imam Malik. Kita kan nggak sadar hak makom guru kita, lalu ya. Kalau tahu nggak bakal berani Pak. Ya. Guru-guru kita itu disegani di langit sana. Cuma kalau dia kata-katanya kasar, dibenci di langit sana. Orang yang paling disayangi di langit, orang yang paling sayang di bumi. Ar-Rahimun yarhamhum Ar-Rahman. Orang yang penyayang disayangi Rahman, pemilik aras, pemilik langit bumi. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis. Sayangi yang di bumi, yang di langit pasti sayang kepadamu. Maka ada rumusan kaedahnya. Yang paling disayang di langit oleh malaikat dijadikan gosip. Jadi malaikat suka gosip Bu. Kalau ibu sayang kepada makhluk, maka kalau ada kucing kasih makan, ada anjing kasih makan, jangan ditabrak ya. Kalau semut jangan dibunuh kecuali sudah mengganggu ya. Nabi mengatakan, laula annal kilab ummatun minal umam la amartu bi qatliha. Seandainya anjing itu bukan umat daripada umat-umat. Jadi umat Nabi bukan hanya kita. Umat Nabi, ummah makhluk yang dia muncul dari daripada induk alam semesta, yaitu Rasulullah SAW. Semua itu umat Rasul. Jadi anjing itu umat Rasul, kucing umat Rasul, semuanya umat Rasulullah. Sayangi pohon-pohon itu umat Rasulullah. Kalau nggak pohon mana bisa datang kepada Nabi. Nabi kalau lewat, pohon nunduk, pohon tahu kalau yang datang Rasulullah. Betapa kerasnya hati, lebih keras dari pohon. Rasulullah lewat namanya, kita cuek-cuek aja. Sallallahu alaihi. Lalu bagaimana supaya nafsu tidak besar? Nafsu itu lawannya cuma satu, puasa. Puasa ada dua, puasa zahir, puasa batin. Sesuai hadis yang sahih itu, Nabi mengatakan, jika engkau sedang berpuasa lalu ada orang menyerangmu, mengata-ngataimu, falyakul inni shaim, katakan aku sedang puasa. Berarti itu puasa batin. Melihat sesuatu yang kita pengen, puasa batin. Ya. Jadi puasakan jiwa, nanti jiwa tunduk kepada akal dan qalbu. Jangan selalu diperturutkan. Ya, itu Bu palingnya. Jadi ibu-ibu
ini punya suami walaupun pakai jilbab, pakai cadar, itu galaunya sama semua. Serius Pak, nafsunya sama, mungkin lebih besar. Kolbunya harus bergantung kepada Allah, cintanya harus lewat Rasulullah. Banyak-banyak solawat di rumah, undang nur Rasulullah ke rumah, insya Allah kolbunya lebih sejuk. Ya, karena alam ini kalau tidak ada nama Nabi itu gak beres. Maka masalah apa aja dimasukkan salawat beres. Ada masalah, minta kepada Allah, ya Allah, hambamu sedang masalah. Bukan masalah ini ingin diselesaikan ya Allah, tapi aku khawatir jika masalah ini tidak selesai, kolbuku terganggu mengingat engkau, terganggu bersalawat kepada Rasul engkau. Maka kita minta rezeki bukan karena rezekinya, supaya kita tambah dekat kepada yang memberi rezeki. Kita ini pengen ditunaikan hajat bukan karena si hajat itu, tapi supaya mudah bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Halas? Ada lagi? Dapat satu lagi pertanyaan yang mulia dari Pak Kiai. Halas ya? Baik. Kita langsung doa. Doa apa? Baik, mari kita doa. Kita minta kepada Allah melalui kemuliaan Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Ya, Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim, salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Ahad, salli ala. Ya Allah, sampaikan salam kami, salam rindu kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma balligh salamana wa tahiyyatana wa ashwaqana ila nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rindu kami, jadikan rindu kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, kalbu ini berubah-ubah ya Allah, tapi Engkau Maha tidak berubah ya Allah. Fasabbit qulubana bika, maka tetapkan kalbu ini selalu bersama Engkau, selalu merasakan kehadiran Engkau. Ya Allah, Engkau mengatakan wa huwa ma'akum aina kuntum. Engkau selalu bersama kami, tapi maafkan kami ya Allah, kami buruk adab tidak merasa bersama Engkau, sehingga kami lancang bermaksiat ya Allah. Sehingga kami lancang, kami tidak hormat kepada kekasih-kekasih Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, kalbu kami gelap karena dosa ya Allah. Kalbu kami gelap karena lemah iman ya Allah. Ya Allah, kalbu kami sangat bernoda dengan banyaknya iri, dengki, sombong. Hanya Engkaulah yang dapat membersihkan ya Allah. Fatub alaina, maka bersihkan kalbu kami ya Allah. Jangan Engkau ambil nyawa kami kecuali Engkau telah membersihkan kami ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami memasuki pagi dan sore kecuali Engkau meridhoi kami ya Allah. Ya Allah, seandainya kami salah, seandainya kami silap, seandainya kami keliru, jadikan kami orang yang salah, keliru, tapi Engkau tetap meridhoi, memaafkannya. Jadikan kesalahan kami kesalahan orang yang dicintai, sehingga jika salah tetap dimaafkan. Allahumma ya muqallibal qulub, ya muhawwilal ahwal, ya munazzilal barakat war rahmah. Wahai yang menurunkan keberkahan, berkahi hidup kami, berkahi rumah kami, berkahi pasangan kami, berkahi anak-anak kami, guru-guru kami, berkahi negeri ini, berkahi pemimpin dan ulama-ulamanya, berkahi orang-orang yang sedang merindukan kerinduan besar kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui isi hati kami, apa yang terbersit dalam jiwa kami. Tapi kadang-kadang kami masih membersihkan sesuatu yang tidak pantas untuk kami. Maka ya Allah, tunaikanlah apa yang terbaik untuk kami, bukan yang terbaik menurut kami. Takdirkanlah yang sempurna menurut Engkau, bukan sempurna menurut kami. Jagalah negeri ini, jagalah kota ini, jagalah rumah tangga kami, jagalah anak-anak istri kami, jagalah guru-guru kami, jagalah lebih khusus ya Allah yang hadir di pagi ini.
berkahi yang hadir dengan kalam Rasulmu sallallahu alaihi wasallam, al barakatu li ummati fi bukurah, keberkahan untuk umatku bagi mereka yang bangun di pagi hari. Allahumma barik lana wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.